saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur pada Tuhan saudara. Di hari-hari ini kita boleh sekali lagi bertahan dan kita sungguh bisa bersabar dalam hidup kita untuk kita bisa menantikan sesuatu yang baik, bahkan lebih baik. Dan sekian banyak orang sedang berdoa untuk sama-sama kita bisa melewati persoalan badai ini. Masalah yang kita hadapi sama-sama yaitu wabah penyakit COVID-19. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan kita ketabahan, kesabaran, ketenangan. Saudara, karena firman Allah katakan, jadilah tenang supaya kita berdoa. Ada janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Waktunya Tuhan, saudara, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan ya, waktu yang Tuhan berikan buat kita. Terkadang kita tidak sabar untuk menunggu, terkadang kita tidak sabar untuk menanti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan buat pasti baik buat kita. Apa yang Tuhan kerjakan pasti baik buat kita. Karena kita percaya kita dirancang oleh Tuhan untuk segala sesuatu yang baik. Segala dirancangkan oleh Tuhan, dibuat, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kita lahir dari latar belakang segala macam suku bangsa dalam Indonesia yang kita cintai ini. Dan saya percaya setiap kita yang diciptakan, dilahirkan ada maksud Tuhan dan memberikan karunia dan talenta yang luar biasa. Salah satu tokoh di Alkitab, hambanya yaitu Yosua. Yosua mendapatkan sebuah kemenangan. Saya percaya bahwa kita semua anak Tuhan, saudara, rindu adanya kemenangan. Kemenangan-kemenangan yang dalam hidup kita, saudara, kita raih, baik secara sekuler, secara duniawi maupun juga secara rohani. Apa yang didapatkan oleh Yosua itu double porsi. Bukan hanya bicara rohani, bicara soal berkat juga, saudara, bicara tentang jasmani juga. Ada hal-hal yang Yosua dapatkan ketika Yosua dipercaya oleh Tuhan. Nomor satu, bicara kepercayaan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan itu bicara soal tanggung jawab, integritas kita, integritas. Itu sebabnya kemenangan yang Yosua dapatkan itu berdasarkan integritas. Saya ingin bacakan satu ayat kepada saudara dalam Mazmur pasal yang 20, pasal 20 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Sekali lagi catat, kemenangan kepada orang yang diurapinya, garis bawahi, kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, kita perhatikan ayat ini. Yang pertama adalah, sekarang lihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Dalam Yosua pasal 1 berkata begini, kata Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yosua dapatkan? Sebuah perintah. Sebuah perintah yang betul-betul, saudara, tidak ringan. Perintah yang diperhadapkan dalam situasi yang sulit menggantikan Musa. Sedangkan Musa sendiri gagal, saudara. Dan kita lihat Yosua, saudara, hamba Allah, diberi sebuah kepercayaan tanggung jawab. Saya percaya Yosua tidak berpikir untuk saya setelah ini saya akan dapat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya tidak. Karena Yosua sudah mengikuti perjalanan ini cukup jauh. Yosua sudah mengikuti Musa cukup lama, saudara. Artinya dia belajar kerendahan hati di situ. Dia belajar penundukan diri di situ. Dia belajar hidup bagaimana menghadapi situasi yang sangat sulit ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Bukan hanya bangsa Israel yang manis-manis saja, tapi ada juga bangsa Israel saat itu yang banyak sekali berontak. Artinya tidak mudah. Kepercayaan ini, sebagai manusia biasa dia mungkin berkata tidak sanggup. Tetapi karena Tuhan
Karena Tuhan, sekali lagi saudara, karena Tuhan yang memerintahkannya, dan dia sudah belajar soal perintah dari hamba-Nya Musa. Dia sudah belajar bagaimana perintah itu akan dikerjakan. Dan firman Tuhan pun langsung turunkan kepada Yosua. Hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Ya, perhatikan baik-baik. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan pemazmur tadi saya bacakan pasal 20 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Hati-hati saudara. Yang diurapi bukan hanya hamba Tuhan. Yang diurapi bukan hanya gembala sidang. Yang diurapi bukan hanya pendeta-pendeta yang mungkin sedang tenar. Ya, yang diurapi bukan karena bikin KKR kemudian kita berdoa dan kemudian saudara naikkan pujian, menumpangkan tangan atas orang-orang dan mujizat terjadi. Ya, tetapi yang diurapi Allah, saudara, adalah anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Allah dengan setia dan taat. Itu sebabnya kemenangan, saudara, identik dengan iman. Kemenangan adalah identik dengan iman dan sebuah ketaatan. Kita nggak bisa datang ke gereja hanya untuk cari sembuh. Kita datang ke gereja berdoa dalam nama Yesus, Tuhan saya datang rendah hati di hadapan-Mu, kemudian kau katakan aku sembuh. Apakah langsung sembuh? Bisa terjadi? Bisa saja. Saya berdoa, Tuhan saudara kayak mau rindu untuk saya punya rumah baru, atau mungkin saya punya pekerjaan baru, saudara. Apakah Tuhan bisa jawab langsung saat itu juga? Bisa juga, bisa tidak. Karena kenapa? Karena kemenangan itu, saudara, berdasarkan iman dan ketaatan. Yosua, saudara, ketika Tuhan menyuruh Yosua, saya percaya dia tidak asal menyuruh Yosua. Tidak akan asal, apalagi menyuruh Tuhan. Saya tidak bicara upah di sini. Oh, saya disuruh misalnya seorang pejabat tinggi dan saya mendapatkan upah. Tetapi Yosua lakukan sifatnya, pertama dia adalah seorang hamba, kedua dia harus ngerti bahwa dirinya adalah anak juga. Yosua lakukan, tapi saya percaya dengan iman bahwa ketika Tuhan memimpin Yosua, ketika Yosua diperintahkan Allah, seperti yang dikatakan tadi bahwa mulai hari ini, ya, seberanglah sungai Yordan dan engkau akan seluruh bangsa ini menuju negeri yang dijanjikan kepada orang Israel. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, pasti ada janji kemenangan di situ. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu isi hati Yosua. Makanya muncul Yosua pasal 1 ayat 3. Berkata begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Meraih sebuah kemenangan, saudara, tidak hanya kita bicara di dunia. Meraih sebuah kemenangan, saudara, tidak hanya kita berseru saja, tetapi butuh iman. Butuh iman, pertama. Yang kedua, ketaatan. Pergerakan hidup kita tidak asal-asalan dalam dunia ini. Sikap tindak tanduk kita, perkataan kita tidak asal-asalan dalam dunia ini. Karena Tuhan juga memberi tidak asal-asalan.